sebenarnya perbedaan esensial antara pajak dengan zakat itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat dari harta-harta yang dizakatkan, maka sebenarnya salah satu perbedaan yang utama adalah bahwa zakat itu adalah atas harta yang iddikhar atau disimpan. Kalau pajak atas harta yang bertambah. Nah, kita tidak pernah misalnya dapat tarif pajak atas apa yang sudah berlalu, tapi apa yang bertambah, gitu ya. Tapi kalau zakat, kita menyimpan tahun ini kena zakat. Kita belum pakai, kita masih tabung, kita masih simpan barangnya, emasnya, gitu ya. Nah, tahun depan jika masih mencapai nisab, maka semua yang pernah kita zakatkan di tahun lalu itu menjadi objek zakat kembali. Nah, itu perbedaan antara zakat dan pajak. Maka di sini kita melihat bahwasanya emas, ya, emas yang kita miliki, misalnya seorang punya 100 kg emas misalnya, atau 100 gram emas lah, mungkin kalau 100 kg terlalu banyak, 100 gram emas misalnya, dan emas ini sudah mencapai nisabnya, maka dia akan terkena pajak, terkena zakat 2,5%, terkurangi lah dia. Maka sekarang menjadi 97,5%. Tahun depan kan sudah di ini ya. Misalnya kalau kita memang zakat itu dengan mengeluarkan emasnya misalnya ya, maka emasnya kita akan potek, kasih ke amil zakat, ya, UPZ Basnas Bandara, bawa ke sana. Berarti sekarang kita punya 97,5 gram emas. Tahun depan masih melebihi nisab 85 gram emas, maka akan dipotong lagi 2,5% dari situ, diberikan lagi. Nah, ini kenapa? Karena ya, harta tersebut iddikhar atau masih disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min haula'i arba'. Yang kami hormati pengurus UKM Masjid Nurul Barakah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita luangkan waktu kita pada zuhur, setelah salat zuhur ini, untuk sama-sama belajar berkenaan dengan salah satu dari kewajiban yang ada dalam agama kita, yaitu menunaikan zakat. Insyaallah yang akan kita pelajari pada kajian ini, pokok-pokok bahasanya mencakup kewajiban zakat, kemudian harta yang wajib dizakatkan, harta yang tidak wajib dizakatkan, kemudian nisab zakat dan besarannya, dan yang terakhir kita akan memetakan harta-harta yang kita miliki dalam sebuah neraca sehingga bisa terlihat berapa kewajiban zakat yang akan kita bayarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwasanya zakat ini salah satu dari rukun. Yang namanya rukun atau katakanlah tiang dalam sebuah bangunan itu, jika satu tiang tidak ada, padahal seorang arsitek atau seorang teknik sipil yang menggambar sudah menghitung kekuatan dari sebuah bangunan. Kalau tiang itu tidak ada,
maka tentu saja bangunan itu akan rapuh dan runtuh. Sama halnya dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tiang-tiang dalam membangun Islam, baik dalam diri seseorang maupun Islam ya secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shami Ramadan." Bahwa Islam itu baik secara individu di antara kita semua dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, membayarkan zakat, berhaji dan saum Ramadan. Ya, urutan hadisnya seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang-ulangi berkenaan dengan zakat ini, dan zakat ini senantiasa diikutkan pada kewajiban salat. Nah, misalnya Allah berfirman, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat dan membayar zakat. Ini pentingnya zakat itu. Jadi selain dia salat itu penting, dan juga zakat itu penting. Kalau salat, maka itu hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun zakat maslahatnya adalah untuk membangun ekonomi umat ini. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwasanya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendistribusikan harta itu, membagikan harta itu, menyalurkannya kepada orang-orang yang minus, yang dari surplus kepada minus, adalah dengan syariat zakat ini. Maka jika syariat ini tidak ada, sungguh Islam dan penduduknya akan terjadi ketimpangan sosial. Maka dengan diwajibkannya zakat ini, maka terjadilah sosial ya, kehidupan sosial yang berimbang antara yang kaya dan yang miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat dalam harta kita itu apa saja yang wajib untuk dizakatkan. Kami merujuk dari salah satu kitab fikih, yaitu kitab fikih Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dan sangat banyak kitab fikih yang menulis tentang zakat ini yang bisa kita rujuk, di antaranya Fiqhus Sunnah atau Fiqh Al-Muyassar ya. Hampir semuanya sama dalam membahas tentang zakat ini. Yang pertama adalah naqdan. Naqdan artinya 2 logam. Naqdun 1 logam, naqdani 2 logam. Yang dimaksud di sini adalah adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Wa ma yaqumu biha min urud tijarah, dan juga yang menggantikan keduanya. Yang pertama adalah urud at-tijarah. Nah, sekarang ini kalau kita melihat pada zaman Nabi SAW, emas dan perak ini adalah alat pembayaran, alat tukar. Dan bahkan sekarang ini kita bisa melihat bahwasanya emas digunakan sebagai pengukur nilai dan juga penyimpan kekayaan. Nah, maka kedudukan emas dan juga perak ketika itu, emas yaitu uang dinar dan perak yaitu uang dirham, sekarang ini diganti dengan uang-uang yang berlaku di masa kita. Sekarang kita punya uang kertas, kita punya uang logam, bahkan sekarang kita punya uang digital, yang mana uang-uang seperti ini digunakan sama kedudukannya dengan uang emas tadi, ya, uang dinar tadi, yaitu sebagai alat tukar dan pengukur kekayaan atau penyimpan nilai itu ya. Wa ma yaqumu bihima min urud tijarah, dan juga yang kedudukannya sama dengan keduanya, yaitu urud at-tijarah,
barang-barang yang diperjualbelikan. Mengapa demikian? Karena sebenarnya barang-barang yang menjadi persediaan barang dagang, kalau kita punya usaha jualan ya, maka secara hakikatnya itu adalah konversi dari uang yang kita miliki. Jadi kalau kita memperhatikan di akuntansi misalnya, dalam pembukuannya, ketika berpindah dari pembukuan uang kepada persediaan, nah itu berarti ada pemindahan atau konversi dari uang kepada persediaan barang dagang. Orang mau beli handphone berarti mengkonversi uangnya menjadi handphone sebagai persediaan barang dagang. Kemudian handphonenya dijual menjadi uang kembali. Demikian juga dengan barang-barang yang lain. Maka urud at-tijarah atau barang-barang yang diperjualbelikan itu pun kedudukannya sama dengan al-naqdan tadi. Kemudian dalam kitab fikih ini memasukkan al-ma'adin war rikaz. Ma'adin yaitu barang tambang, rikaz yaitu barang temuan. Barang temuan pada masa jahiliyah. Wa ma yaqum maqamahuma min al-awraq al-maliyah, dan demikian juga yang sama dengan kedudukan uang tersebut. Di sini beliau menyebutkan al-awraq al-maliyah. Sekarang kita terjemahkan dalam bahasa Islamnya commercial paper atau surat berharga, misalnya dalam bentuk obligasi, dalam bentuk sukuk, dalam bentuk saham, itu dikatakan sebagai surat-surat berharga. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya sukuk ataupun saham tersebut juga adalah konversi dari uang, konversi dari yang kita miliki. Nah, sehingga kedudukannya sama dengan an-naqdan tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ancaman bagi kita yang tidak menginfakkan emas dan perak. Di sini Allah menyebutkan alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Adz-dzahab wal fiddah yang ditimbun. Nah, maka zahab dan fiddah ini sebagai objek dari zakat. Kemudian yang berikutnya adalah al-an'am. Al-an'am yaitu binatang ternak. Kita mengenal ada 3 jenis hewan yang digunakan untuk kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah, hewan-hewan yang 3 ini adalah hewan yang menjadi objek zakat. Adapun hewan yang lain, misalnya ayam, sekalipun kita punya banyak ayam, ratusan misalnya, maka itu bukan menjadi objek zakat yang dimaksud dengan al-an'am di sini. Kemudian berikutnya adalah at-thamar wal hubub, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Yang dimaksud di sini adalah buah-buahan dan biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan mudakhkhar, artinya sesuatu yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ini menjadi syarat bagi makanan yang dikatakan sebagai objek zakat. Adapun yang lainnya maka itu dikatakan sebagai objek zakat. Kemudian berikutnya adalah buah-buahan yang juga dikenakan sebagai objek zakat, yaitu kurma, zaitun, dan anggur. Ya, ini anggurnya anggur kering yang sudah dikeringkan, zabib. Yang perlu kita pahami di sini bahwasanya zakat pada pertanian ini hanya dikenakan sekali saja, dan itu dibayarkan oleh petaninya langsung. Ya, jadi bukan orang yang beli dari petani kemudian dia menyimpan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, sekalipun dia menyimpan, tapi kalau dia bukan petaninya, maka itu tidak terkena kewajiban zakat pertanian. Adapun tadi yang membeli dari petani, karena dia bukan petani, berarti dia adalah pedagang, maka zakat yang dikenakan bukan lagi zakat pertanian, tapi zakat perdagangan. Kemudian yang berikutnya adalah harta-harta yang tidak wajib untuk dizakatkan. Jadi mungkin diantara kita banyak yang bertanya-tanya, saya punya rumah, saya punya kendaraan, bagaimana dengan harta tersebut? Apakah menjadi objek zakat?
Disebutkan dalam kitab fikih ini, yang pertama adalah al-abid. Al-abid adalah budak. Masa dahulu budak ini diperjualbelikan dan merupakan aset dan harganya tidak murah. Namun ternyata abid atau budak ini bukanlah menjadi objek zakat. Yang berikutnya adalah al-khail wal bighal wal hamir, kuda, begal, dan juga hamir, hamirinda keledai. Yang mana sekarang ini kalau kita melihat fungsi kuda, begal ini adalah sebagai hewan tunggangan, hewan yang ditunggangi, dan ini identik saat ini dengan kalau kita memiliki kendaraan. Ya, kendaraan-kendaraan yang kita pakai itu identik dengan hewan-hewan tunggangan, maka ini pun masuk dalam kategori barang yang tidak dizakatkan. Rasulullah bersabda, "Laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tidaklah ada kewajiban atas seorang hamba fi farasihi, dalam farasnya itu kuda tunggangannya, wa ghulamihi, dan juga budaknya, sadaqah artinya zakat. Sebabnya adalah karena memang tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-mal alladhi lam yablugh nisaban, harta yang belum mencapai nisabnya, illa an yatatawwa'u sahibu, kecuali kalau si pemilik harta tersebut mau menyumbang dengan sukarela. Ya, biasanya kalau kita punya harta yang melebihi kebutuhan kita, sekalipun belum mencapai nisab, kita merasa, wah sepertinya saya harus mengeluarkan, membayarkan sedekah. Maka ini katakan tatawwu', ya, sedekah yang sifatnya tatawwu', bukan wajib. Mengapa? Karena belum mencapai nisabnya. Rasulullah bersabda, "Laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah, wa laisa duna khamsa ausukin sadaqah." Ini berkenaan dengan zakat pertanian tadi, yang tidak mencapai 5 wasak, maka dia belum ada sedekahnya, belum ada zakatnya. Demikian juga dengan perak, ya, perak yang belum mencapai 5 uqiyah, maka itu pun tidak ada kewajiban zakatnya. Yang berikutnya adalah al-fawaki wal khadrawat, yaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Buah-buahan yang kita miliki, kalau dia tidak termasuk dari buah-buahan yang disebutkan tadi, yaitu kurma, zabib, ya, atau anggur, zaitun, maka itu bukan sebagai objek zakat. Dan sayur pun demikian, ya, sayur-sayur yang kita miliki, maka itu bukan objek zakat. Namun demikian disebutkan di sini bahwasanya annahu yustahab, bahwa dianjurkan i'ta'a syai'in lil fuqara wal jiran, untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir dan juga tetangga-tetangga. Sebagaimana Allah berfirman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang beriman, nafkahkanlah atau infakkanlah dari yang baik-baik yang kamu usahakan dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Kemudian yang berikutnya adalah hullin nisa. Hullin nisa di sini perhiasan bagi perempuan. Ada syaratnya. In lam yuqsad bihi ghairu zinah, jika tidak dimaksudkan selain dari perhiasan. Fa in qasada bihi ma'az zinatil iddikhar li waqtil hajah. Namun kalau ada maksud ketika dia membeli dalam jumlah yang banyak, selain untuk perhiasan, di saat yang sama juga adalah untuk menyimpan. Kapan? Nanti pada waktu ada kebutuhan baru dijual, biasanya begitu, ya. Fa innahu tajib fihi zakah, maka seperti ini ada kewajiban zakatnya. Lima syabahu min makna iddikhar, yang mana mirip dengan arti dari menyimpan tersebut. Nah, ini kata iddikhar ini perlu kita tekankan, ya. Banyak orang bertanya,
perbedaan esensial antara pajak dengan zakat itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat dari harta-harta yang dizakatkan, maka sebenarnya salah satu perbedaan yang utama adalah bahwa zakat itu adalah atas harta yang iddikhar atau disimpan. Kalau pajak atas harta yang bertambah. Nah, kita tidak pernah misalnya dapat tarif pajak atas apa yang sudah berlalu, tapi apa yang bertambah, gitu ya. Tapi kalau zakat, kita menyimpan tahun ini kena zakat, kita belum pakai, kita masih tabung, kita masih simpan barangnya, emasnya, gitu ya. Nah, tahun depan jika masih mencapai nisab, maka semua yang pernah kita zakatkan di tahun lalu itu menjadi objek zakat kembali. Nah, itu perbedaan antara zakat dan pajak. Maka di sini kita melihat bahwasanya emas, ya, emas yang kita miliki, misalnya seorang punya 100 kg emas misalnya, atau 100 gram emas lah, mungkin kalau 100 kg terlalu banyak, 100 gram emas misalnya, dan emas ini sudah mencapai nisabnya, maka dia akan terkena pajak, terkena zakat 2,5%, terkurangi lah dia. Maka sekarang menjadi 97,5%. Tahun depan menunjukkan sudah di ini ya. Misalnya kalau kita memang zakat itu dengan mengeluarkan emasnya misalnya ya, maka emasnya kita akan potek, kasih ke amil zakat, ya, UPZ Basnas Bandara, bawa ke sana. Berarti sekarang kita punya 97,5 gram emas. Tahun depan masih melebihi nisab 85 gram emas, maka akan dipotong lagi 2,5% dari situ, diberikan lagi. Nah, ini kenapa? Karena ya, harta tersebut iddikhar atau masih disimpan. Kemudian yang kelima adalah al-jawahir al-karimah, batu-batu mulia. Ini bukan objek zakat meskipun mahal, lebih mahal dari emas. Misalnya zamrud atau yakut atau berlian dan semua jenis batu mulia. Ya, kita pernah mendengar adanya emas putih, platina. Itu emas, kata-kata emas ada di situ, tapi itu bukan emas, bukan zahab gitu. Maka itu meskipun lebih mahal daripada emas yang kuning, maka itu pun ya meskipun lebih mahal tapi tidak termasuk objek dari zakat tersebut. Yang berikutnya adalah al-urud allati lil qinyah la lit-tijarah, yaitu barang-barang yang tujuannya untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperdagangkan, bukan untuk dijual belikan. Kal farash, seperti kuda. Meskipun dia punya kuda di kandang, tapi kalau kuda itu maksudnya tidak untuk diperjualbelikan, maka itu tidak termasuk dari objek zakat. Tapi kapan dia berpindah, ada niat untuk menjual objek tersebut, maka dia berpindah menjadi objek zakat. Misalnya kita nih, antum nih, misalnya di antara kita nih ada yang punya kelebihan uang, beli rumah di perumahan ini, beli rumah di perumahan ini, beli rumah di perumahan ini. Ini rumah ini kan bukan objek zakat, ya, meskipun dia banyak. Tapi kapan kita meniatkan untuk menjadi jual barang perdagangan, maka ketika itu dia akan berpindah. Nanti kita akan lihat di neracanya, di neraca zakat, berpindah dari aset tetap menjadi persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini adalah al-urud at-tijarah, termasuk dari objek zakat itu sendiri. Termasuk diantaranya misalnya ada orang yang membuka usaha properti. Usaha properti kan tidak murah, Pak. Satu rumah itu 300 juta, 400 juta, ya. Maka kalau dia punya lebih dari 10 properti dan semuanya adalah untuk dijual belikan, maka sebenarnya semuanya adalah urud at-tijarah
atau persediaan barang dagang, hanya memindahkan atau mengkonversi dari uang kas yang dimiliki menjadi persediaan barang dagang, hanya berpindah saja. Karena tadi setelah dia laku, ya, laku rumahnya pindah menjadi kas, kas pindah lagi rumah lagi, rumah menjadi kas lagi. Nah seperti itu ya. Jadi ini perputaran yang sebenarnya intinya ya itu aja ya. Wa kadza ad-daur wal masani' was sayyarat. Demikian juga dengan rumah-rumah, pabrik-pabrik dan mobil-mobil. Semua ini kalau kita masukkan dalam neraca dalam kelompok aset tetap yang tidak produktif ya. Aset tetap yang tidak untuk tujuan produktif. Fala zakata fiha, maka tidak ada zakat di dalamnya. Id lam yarid anis syari zakata, karena tidak ada warid atau datang keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk menzakatkan objek-objek yang dipakai untuk kinyah tadi, untuk dipakai sendiri. Sekali lagi untuk dipakai sendiri ya, untuk keperluan dipakai. Kemudian kita pindah ke nisabnya, nisab zakat dan juga besarannya. Yang pertama adalah dari anak dan tadi emas. Emas ini kalau kita punya 85 gram emas, maka di situ ada wajib zakat 2,5%. Jadi nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau kita masih punya emas di bawah itu, maka belum ada kewajiban zakat. Kemudian yang berikutnya adalah perak. Yang mana perak ini juga pada zaman Nabi SAW digunakan sebagai uang, sebagai alat tukar. Ya, dulu pada masa dahulu 20 dinar emas, 20 dinar itu yang emas tadi, uang emas itu setara dengan 200 dirham. Jadi ada kesamaan, ada kesetaraan. Nah sekarang nilai perak ini merosot ya. Jadi dari waktu ke waktu ternyata sejalan waktu yang tadinya 20 dinar bisa ditukar dengan 200 dirham ya. Ini karena apa namanya, sama-sama kita tukar, ternyata nilai dinar stabil, emas stabil, dan nilai dirham ini semakin hari semakin merosot. Bahkan ini saya melihat sekarang ini di kurs dari atau harga jual dari perak itu 11.200 per gramnya ya. Sedangkan 1 gram emas itu sekarang 1 juta. Bisa dibandingkan ya. Ya, merosot. Yang berikutnya adalah, nah ini berkenaan dengan terjadi perbedaan fikih pendapat di sini. Dalam kitab ini katakan bahwasanya man malaka qistan, barang siapa yang memiliki qistan itu artinya tidak penuh, hanya sebagian saja, minad dhahab lam yablughun nisab, dari emas dan dia tidak mencapai nisab. Misalnya kita hanya punya 50 gram emas. Wa akhar minal fiddah, dan yang lainnya dari perak, lam yablughun nisab, juga tidak mencapai nisab. Jama'ahuma, kemudian dia mengumpulkan keduanya. Ya. Fa idza balagha nisaban zakkaha. Kalau ternyata mencapai nisab, ya sama-sama mencapai nisabnya. Ini digabungkan ya, dikonversi ke dalam emas, ternyata mencapai nisab, atau sebaliknya emas konversi menjadi perak mencapai nisab, maka dizakatkan bersamaan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya, Nabi SAW juga dhamma adz-dzahab ilal fiddah wal fiddah ilal dzahab, artinya menggabungkan antara emas dan perak pada emas. Nah di sini ada perbedaan fikih, mungkin dalam kitab fikih yang lain membedakan antara ya emas sendiri, ya perak sendiri gitu. Kalau emas tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Demikian juga perak, kalau tidak mencapai nisab maka tidak ada zakatnya. Ini konteks ini kalau kita melihat zaman dahulu pada Nabi SAW, keduanya ini hanya saling memindahkan. Kalau dia tidak dapat emas, ya dikonversi menjadi perak menjadi emas, ya sama, berarti ya sama-sama nilainya sama. Tapi kalau konteks sekarang ini kalau kita melihat nilai emas dan nilai perak tidak sama. Nah oleh karena itu maka emas sendiri nisabnya, perak nisabnya juga sendiri.
Ya, ini karena perbedaan nilai tadi. Kemudian berikutnya adalah barang dagang. Nah, barang dagang ini yang perlu kita perhatikan, tadi emas dan perak harus mencapai haulnya setahun dulu. Ya, kemudian ada nisabnya 85 gram emas. Kalau perak tadi 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah. Kalau barang dagang demikian juga. Kalau kita memiliki barang dagang, ada orang yang mulai usaha misalnya, ya, dengan menanamkan modal 100 juta. Kemudian ini kan kalau 100 juta tidak semuanya jadi barang dagang. Ada yang dipakai buat perlengkapan etalase, ada buat furniture kantornya, ya. Ada yang dipakai juga untuk barang dagangnya. Nah, sekarang yang perlu jadi objek pajaknya adalah mana? Menjadi objek zakatnya yang mana? Yang menjadi objek zakatnya bukanlah kursi tadi sebagai perlengkapan kantor, bukan juga etalase, tapi barang dagangnya, barang yang memang dibeli untuk dijual kembali, gitu ya. Barang apapun selama tidak diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi nanti ya, ketika sudah mencapai 85 gram emas atau setara barang dagang ini, maka disitulah mulai titik memulai haulnya, ya, titik memulai haulnya sampai dengan tahun ke depan. Artinya kalau kita menggunakan tadi 100 juta di awal kita berusaha, kita berbisnis, 50 juta untuk perlengkapan, 50 jutanya untuk barang dagang, maka ini belum mencapai titik haul awal. Kapan mulainya? Nanti ketika kita sudah jual beli, maka ya, pertambahan modal dan juga keuntungannya tambah naik mencapai titik 85 gram emas, maka disitulah dimulai titik dari haulnya, awal haulnya, sampai dengan kenaikannya lagi di tahun depan. Ini berkenaan dengan urud tijarah atau barang dagang. Nah, barang dagang ini ada yang dibeli tapi belum dijual, ya, masih diendapkan gitu. Biasanya gitu ya. Sebagian kita ada yang tunggu dulu sampai dengan barangnya naik. Nah, tunggu dulu sampai barangnya naik. Artinya dia masih menyimpan. Contohnya tadi masalah rumah tadi ya. Di antara kita punya beberapa rumah, ya. Maka kalau kita belum meniatkan, sekali lagi belum meniatkan untuk masuk ke dalam, untuk dijualbelikan, maka dia belum berpindah dari aset yang untuk di urud at-tijarah tadi. Kemudian berikutnya adalah ad-duyun atau piutang. Nah, piutang ini juga termasuk dari objek zakat. Kita pinjamkan uang kepada orang lain. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Ada orang yang dipinjamkan itu dia tepat waktu untuk mengembalikan ke kita. Ya, kita percaya ke dia, kalau kita pinjamkan dia segera mengembalikan. Gitu ya. Meskipun temponya ditentukan, misalnya ditentukan 3 bulan atau setahun gitu ya. Tapi ada juga orang yang susah untuk mengembalikan. Sudah ditagih, aduh Pak, mohon maaf. Ya, besoknya lagi ditagih, aduh Pak, masih mohon maaf. Nanti Pak bulan depan ditagih lagi, masih belum bisa. Nah, seperti ini ada dua pengelompokan. Ada piutang lancar. Yang lancar itu maksudnya lancar kalau kita tagih mudah untuk kita dapatkan. Tapi ada piutang yang macet. Nah, piutang yang macet ini tidak termasuk dalam komponen zakat yang dizakatkan. Jadi mumatil ya, orang yang mumatil. Kemudian berikutnya adalah ar-rikaz. Ini tambahan ya. Rikaz itu artinya barang temuan, dan barang temuan ini ya, barang yang terpendam. Tapi di sini mengkhususkan, para penulis dari kitab ini mengkhususkan rikaz yang berkenaan dengan emas dan perak. Ya. Rikaz yang berkenaan dengan emas dan perak. Maka kewajiban zakatnya adalah 20%, yaitu usyur ya 20%, dan dizakatkan ketika dia mendapatkannya.
Kemudian berikutnya adalah al-ma'adin atau barang tambang. Nah, barang tambang juga adalah barang yang ditambang. Di sini pun terjadi perselisihan, apakah semua barang tambang? Nah, barang tambang di sini yang dimaksud adalah barang tambang yang berkenaan dengan emas dan perak, dan itu pun mencapai nisab. Ya. Baik kaum muslimin sekalian, ini yang terakhir tentang mal al-mustafad. Mal mustafad ini adalah harta yang kita dapatkan, tetapi harta itu masih dipakai. Masih dipakai. Contohnya, kita dapat keuntungan dagang, dapat keuntungan jual beli dari bisnis, atau ada hasil peternakan. Hasil ternak itu biasanya berkembang biak menjadi ternak yang berikutnya, anak pinak. Nah, ini dikatakan sebagai mal yang mustafad. Nah, sehingga ya, karena harta ini berkembang, maka penambahan dari harta itu mengikuti yang asalnya. Jadi penambahan itu mengikuti yang asalnya. Ya. Maka dia mengikuti setahun kemudian. Kalau dia mendapatkan hibah, misalnya dapat hadiah nih, tiba-tiba kita dikasih hadiah atau hibah berupa uang, atau kita pun mendapatkan warisan, maka ya ini tidak seperti pajak tadi ya. Kalau kita dapat warisan, kita memindahkan nama ke nama kita, ada pajaknya. Adapun zakat, maka dia harus menggabungkan dulu dengan harta-harta yang lainnya dan ditunggu sampai dengan 1 tahun ya dia genggam atau dia miliki, baru di situ ada kewajiban zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan di sini. Ini adalah neraca yang biasa kita dapatkan kalau kita ingin memetakan harta-harta atau aset-aset yang dimiliki oleh sebuah badan usaha. Kalau kita punya usaha sama juga ya. Terdiri atas apa? Yaitu aset, yaitu harta yang kita miliki. Berasal dari mana? Sumbernya kalau bukan dari hutang, maka dari kepemilikan sendiri. Jadi harta yang kita miliki itu kalau bukan dari hutang, maka dari kepemilikan sendiri. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa akuntansinya, liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, kemudian harta aset ini itu terbagi dua, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Kalau yang lancar artinya yang dipakai atau berputar dalam 1 tahun ya. Artinya dia berputar setahun. Kalau ada uang itu termasuk lancar, karena uang ini biasanya masuk keluar. Demikian juga piutang. Kalau piutangnya dikatakan piutang lancar, kita ngasih piutang pada orang akan kembali lagi. Kurang dari setahun, maka dikatakan dia piutang lancar. Atau kita memberikan seseorang pinjaman atau uang muka, nanti dia kembalikan lagi. Atau kita beli persediaan dagang. Persediaan barang dagang ini biasanya perputaran cepat ya, maka dikatakan dia sebagai aset lancar. Kenapa? Karena kita jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi. Atau investasi yang sifatnya jangka pendek ya. Kemudian yang tidak lancar seperti apa? Ini sifatnya adalah aset tetap, karena tidak digunakan untuk sifatnya yang berputar. Dia hanya ya untuk mendukung dari usaha tersebut. Contohnya ada tanah kebun, ada pabrik, ada rumah, ada toko, ada kendaraan, ada peralatan, ada perlengkapan, ada furniture ya. Nah, di sini kita perhatikan di sini, ini adalah neraca dari sebuah usaha. Sekarang kita melihat bagaimana neraca dari zakat itu sendiri. Nah, zakat ini kalau kita melihat harta kita itu adalah harta tadi ya, berdasarkan tadi apa yang kami sampaikan di awal, ada harta yang dizakati dan ada harta yang tidak dizakati. Kalau yang dizakati, mari kita petakan kembali. Di situ ada nakdan, yaitu emas, perak dan uang. Kemudian ada duyun, ada piutang. Kemudian ada urud at-tijarah, ada barang dagang. Kemudian ada tadi al-awraq al-maliyah ya, artinya surat-surat berharga.
Ini kita masukkan sebagai objek dari zakat, objek dari harta yang disakati. Kemudian yang dari zakati, kita juga memetakan kembali, kita punya apa nih sekarang nih? Kita punya rumah, mungkin juga kita punya pabrik, kita punya tanah, kita punya kebun, kita punya perabot rumah tangga, semua dinilai dengan uang sekiranya kita bisa menilai dengan uang ya. Kemudian kita punya kendaraan, kita punya piutang yang macet tadi, bukan piutang lancar ya, kita punya piutang yang macet. Kalau piutang macet berarti kita nggak bisa dapatkan. Nah ini pun banyak pembahasan berkenaan dengan piutang. Itu kan berarti harta kita ada pada orang ya, misalnya kalau kita punya simpanan pada orang lain tapi kita tidak bisa menariknya, contohnya tabungan haji. Tabungan haji kan sebenarnya kita menyimpan pada lembaga tapi kita tidak bisa menariknya. Nah ini ya, karena kita bisa menariknya maka dikatakan sebagai piutang yang tidak bisa kita kategorikan sebagai piutang lancar. Kemudian pasifatnya, sumber hartanya itu kalau bukan dari harta kita sendiri maka dari utang. Nah dalam zakat ini hutang lancar itu kalau kita ingin memasukkan hutang yang dikatakan dia mengurangi zakat adalah hutang yang langsung dilunasi dan mengurangi harta kita. Saya masih punya hutang Pak, saya misalnya Ramadan ini saya jadikan sebagai tahun haul, sebagai haul saya, tapi saya sekarang punya hutang sama si fulan ya, dia masih punya uang 100 juta misalnya, tapi punya hutang ke si fulan 30 juta. Maka kalau dia mengatakan seperti itu dan tidak dimasukkan sebagai zakat ya, bukan sebagai objek zakat, maka hutang itu cepat-cepat lunasi saat ini juga. Sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan, ketika itu beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum," ini adalah bulan zakat kalian. "Faman 'alaihi dainun falyaqdi dainahu." Maka barang siapa yang punya utang, hendaklah dia bayarkan hutangnya sekarang. Supaya apa? Supaya berkurang dari ya harta yang dizakatinya berkurang, sehingga kelihatan berapa sebenarnya yang harus dizakati. Tapi kalau hutang itu belum dibayarkan dan masih menempel pada hartanya, misalnya hutangnya bulan depan, jatuh tempohnya bulan depan, maka harta yang ada padanya itu masih tetap harus dizakati ya. Maka kalau dia mau mengurangi zakatnya, bayarkan hutangnya segera. Contohnya tadi hutang jangka panjang ya, hutang pada si fulan tapi masih bulan depan, 2 bulan depan atau bahkan tahun depan. Nah ini sebagai contoh perhitungannya, kita perhatikan